Ya oke teman-teman, kita akan membuat sebuah adaptor yang dengan output 12 volt dan 5 volt ya. Kemudian kalian new project saja agar agar lebih mudahnya, dan disitu ada step by stepnya, kalian ikuti saja ya teman-teman. Nah kemudian kalian ke schematic capture, habis itu cari komponennya di P itu tadi, kalian ketikkan saja komponen-komponennya. Nah kemudian untuk alternatornya kalian isi 315 ya teman-teman, agar nanti output dari alternator itu kisaran di 220 volt agar sesuai dengan listrik yang ada di Indonesia. Kemudian untuk selanjutnya, nah kalian rangkai sesuai dengan rangkaian ini. Kita akan coba untuk membuat dua output ya, jadi 12 volt dan 5 volt. Nanti ini kita coba, jadi yang kapasitor 2 itu kita jadikan satu saja, jadi nanti yang bagian setelah dioda ya, nanti keluarannya kemungkinan sekitaran jadi total nilainya itu kisaran di 2200. Nah seperti ini untuk lanjutannya. Nah setelah itu apa sih yang menjadi pembeda, kenapa harus dikasih komponen-komponen tersebut? Nah supaya jadi setiap setelah komponen itu pasti tegangannya tuh berubah-ubah loh, maksudnya sinyalnya itu berubah-ubah teman-teman. Jadi untuk pertama, setelah dioda dia tuh hanya memangkas yang salah satu jenis sinyal saja, jadi gelombang sinus namanya ya. Jadi dia akan terpotong, dia akan melewatkan yang positif atau negatif seperti itu. Kemudian setelah dipasangkan elektrolit kapasitor tersebut, maka gelombang tersebut akan terisi. Jadi nah seperti itu, seperti gelombang yang kuning itu. Jadi dia tidak lagi langsung patah-patah seperti itu ya teman-teman, tidak terpotong lagi, jadi yang kosong itu sebagian terisi. Kemudian dilanjutkan, tapi belum sempurna banget, sinyal yang bagian atasnya itu, atas atau bawah itu masih bergelombang. Kemudian dimasukkan lagi dengan dimasukkan oleh regulator. Nah setelah itu regulator dia akan jadi bagus sesuai. Kemudian kita ini masuk ke PCB layoutnya ya, kita susun semuanya dengan baik sesuai dengan skema tadi. Kita posisikan teman-teman. Nah untuk di sini tata letaknya sebenarnya bisa kita nggak nyusun sendiri gitu, kita auto itu untuk tata letak bisa, cuman saya lebih suka yang custom ya teman-teman, lebih enak gitu. Nah setelah itu kita auto rotate dulu. Nah yang merah-merah ini nanti kalian klik 2 kali, terus kalian klik kanan saja, nanti kalian pilih yang itu layernya, kalian kasih ke layer bottom, jadi supaya jadi garisnya warna biru. Nah setelah itu kalian sesuaikan jalur-jalurnya, custom ulang, jadi nggak semuanya auto, kalian custom ulang ya teman-teman. Nah untuk penjelasan yang tadi itu, kenapa kok ada regulator? Regulator itu fungsinya untuk menstabilkan sinyal tersebut teman-teman. Jadi semakin stabil, misalnya kita membuat untuk output 12 volt, nanti dia akan keluarnya 12 volt, kemudian ditambahkan lagi dengan kapasitor kecil itu. Nah disitu supaya
tegangan jika ampere yang keluar terlalu membutuhkan cukup banyak, jadi dia tuh enggak drop tegangannya teman-teman. Jadi masih ada kapasitor untuk menampung tegangan yang drop tersebut teman-teman. Jadi nggak sampai drop banget nanti tegangan dari output adaptor tersebut teman-teman. Jadi semakin halus untuk sinyal untuk tegangan outputnya ya teman-teman. Nah, kemudian inilah hasilnya. Setelah itu kita print ya teman-teman, kita custom sebentar itunya untuk tulisannya. Jika sudah jadi bisa kita print. Nah, itu untuk atasnya, untuk stiker agar memudahkan kita memasang komponen sesuai dengan tata letaknya. Nah, kemudian ini untuk ini bagian atasnya. Nah, kita save jadi PDF, jadi nanti kita print. Nah, ini untuk bagian nah ini yang pertama adalah untuk stikernya bagian atas dan bawahnya untuk bagian PCB-nya. Nah, kemudian kita potong PCB-nya sesuai dengan ukurannya. Karena tidak ada gergaji otomatis, kita menggunakan gergaji biasa. Setelah terpotong ini hasilnya, kemudian kita amplas menggunakan amplas halus. Setelah itu kita rekatkan, sesuaikan tempatnya dengan kertas bagian bawah itu tadi, untuk kemudian kita setrika. Nah, setelah kita setrika, maka itu kita tunggu sampai agak lama ya. Kemudian kita buka. Kita buka hasilnya perlahan. Jika ada sebagian yang tidak menempel, maka kita bisa menyulamnya menggunakan spidol permanen untuk menyambung garisnya yang putus, agar ketika dicelupkan ferrit klorid tidak ikut hilang. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam cairan ferrit klorid ya. Setelah itu tunggu beberapa saat, kemudian dicek. Jika sudah bagus, maka angkat, kemudian kita cuci PCB-nya dengan air bersih. Setelah itu kita angkat, kemudian kita bersihkan dari air, kita keringkan. Jika sudah, maka kita amplas sisa-sisa tinta dari fotokopian itu sampai terlihat tembaga. Kemudian setelah itu kita bor bagian lubangnya untuk memasukkan kaki-kaki komponen. Kemudian jika sudah, kita pasang stikernya agar lebih memudahkan untuk pemasangan komponen untuk tata letaknya. Sekian dari saya dan terima kasih. See you next time.